Where did you bury it? Assalamualaikum cuy, ketemu lagi sama Mamang di channel Capruk. Kali ini balik lagi nggak bosen-bosennya Mamang bakalan ngebahas sebuah alur cerita film lawas yang cukup legendaris. Film kali ini berjudul Blood Diamond yang diperankan oleh Mamang Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, dan Jennifer Connelly. Berkisah tentang perebutan sebuah berlian terbesar di wilayah Afrika yang membuat banyak orang rela membunuh demi mendapatkannya. Oke lah, daripada kelamaan di awal, kalau gitu seperti biasa kita langsung masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di sebuah tempat di Afrika Barat, tepatnya di Republik bernama Sierra Leone, sebuah keluarga nelayan sedang memaksa salah satu anaknya untuk pergi ke sekolah. Ternyata sang ayah tak ingin jika anaknya yang bernama Dia ini menjadi nelayan cupang seperti dirinya. Setelah beduk subuh berkumandang, si ayah yang bernama Solomon ini segera nganter anaknya untuk menyeberang ke desa tetangga dengan sebuah perahu getek. Di perjalanan mereka menuju sekolah, segerombolan geng bersenjatakan AK cicilan tiba-tiba datang dan membantai sebuah desa di sana. Solomon yang panik segera mengajak anaknya itu untuk bersembunyi, sedangkan ia sendiri mengambil sebilah bedog untuk melawan para anggota geng tersebut layaknya Wiro Sableng. Geng yang menamai diri mereka Front Revolusioner Bersatu ini ternyata adalah kelompok pemberontak yang berusaha melawan pemerintah. Di sini mereka menolak adanya pemilu dan memotong tangan dari para warga agar tidak bisa mencoblos saat pemilu diadakan nantinya. Saat tiba giliran Solomon untuk dibuntungin, ia diselamatkan dengan postur tubuhnya yang atletis dan sang pemimpin geng menaikkannya ke dalam truk untuk dijadikan kuli angkut tambang berlian. Di Amerika sendiri, masalah penambangan berlian tersebut menyita perhatian pihak pemerintah, di mana berlian yang dijadikan tambang di wilayah tersebut digunakan untuk membeli senjata oleh kelompok pemberontak. Mereka bahkan sampai mengundang para pemilik industri berlian di Amerika yang bernama Van dan juga Simons demi agar bisa menghentikan impor berlian ilegal dari wilayah konflik di Afrika Barat. Sementara itu, para kelompok pemberontak ini malah menyatakan bahwa mereka telah membebaskan para warga dari perbudakan negaranya dan mereka tak segan-segan menghabisi siapa saja yang mengkhianati mereka. RUF is fighting for the people! Masih di Sierra Leone, seorang pria bernama Denny baru saja turun dari pesawatnya dan disambut sekelompok tentara pemberontak yang ingin bekerja sama dengannya. Denny adalah seorang penyelundup sekaligus tentara bayaran yang memasok senjata kepada kelompok pemberontak di Sierra Leone dengan bayaran setumpukan berlian murni. Denny di sini kemudian bertemu dengan pimpinan mereka yang bernama Komandan Zero dan melakukan transaksi pembelian beberapa unit pelontar granat dan juga sebuah pesawat. Denny kemudian berusaha menyeberang wilayah perbatasan dengan menyelundupkan berlian tersebut, namun sayangnya sekelompok tentara pemerintah yang berpatroli menghentikannya. Salah satu tentara itu ternyata mengetahui berlian yang diselundupkan Denny pada salah satu embe yang dibawanya. Denny di sini sempat berniat menyogok tentara tersebut dengan mengatakan bahwa berlian itu milik seorang kolonel bernama Choet. Namun, karena imannya yang kuat, tentara itu memutuskan membawa Denny untuk kembali ke Freetown, ibu kota mereka. Kembali kepada Solomon yang masih sibuk dengan kegiatan perkuliahannya, ia di sini akhirnya mendapatkan sebongkah berlian yang cukup besar dan berencana menyembunyikannya dari para pemberontak tersebut. Berpura-pura kebelet pipis, ia pun berhasil mengelabui salah seorang kapten bernama Poison yang sempat menggeledahnya. Tapi pas si Solomon mau ngubur berlian itu, Kapten Poison tiba-tiba datang lagi dan meminta berlian tersebut. Beruntungnya di saat bersamaan, tentara dari pihak pemerintah datang dan menembaki para pemberontak itu yang ngebuat si Solomon berhasil kabur dari sana. Solomon akhirnya dibawa dan dimasukin ke dalam penjara yang mana di dalam sana Denny juga sedang ditahan sementara waktu oleh pihak pemerintah. Gak lama anggota pemberontak lainnya juga masuk ke dalam penjara itu yang mana Kapten Poison juga ada di antaranya. Kapten Poison di sini langsung menanyakan tentang berlian gede berwarna merah muda yang ditemui Solomon sebelumnya, tapi Solomon gak mau ngaku.
Hal itu pun ngebuat si Kapten Poison marah dan ngancem akan bunuh semua keluarga Solomon. You see a diamond? You have a family! I'm gonna catch them! Gak lama Danny dikeluarkan dari penjara itu setelah dijamin oleh salah satu rekannya. Danny yang sempat mendengar perbincangan Solomon dan pemberontak di dalam penjara itu langsung memerintahkan rekannya itu untuk membebaskan Solomon dengan jaminan. Danny pun kemudian segera menghubungi mitra bisnisnya yang ternyata itu adalah Van de Kip. Tapi di sini Van menolak untuk berbisnis lagi dengan Danny dikarenakan berita penangkapan Danny sebelumnya yang bisa membongkar hubungan bisnis gelap mereka. Beberapa saat setelah Danny pergi, seorang pria menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Danny sendiri pergi menemui seorang pria pemilik warung kopi dan melakukan transaksi pembelian senjata. Nggak lama perhatian Danny dialihkan oleh seorang wanita cantik bernama Maddie. Setelah sedikit berbasa-basi, Danny akhirnya berhasil ngebuat percakapan dengan Maddie yang mengaku sebagai seorang jurnalis. Maddie di sini ternyata ingin agar Danny membantunya untuk mengungkap kejahatan dari rekan bisnisnya Van de Kip, namun Danny dengan tegas menolaknya. Tiba di dalam kamarnya, Danny pun menyadari bahwa ada seseorang yang telah menyelinap ke dalam sana. Ia akhirnya bertemu dengan pria yang mengacak kadut kamarnya. Pria ini bernama Cordell, salah satu anak buah dari Kolonel Choate. How's Alice? Yeah, she's well, thanks. You here on holiday, huh? I'll come see him soon. Danny pada akhirnya harus terbang ke sebuah tempat untuk menemui Kolonel Choate. Di sebuah pedesaan yang sepi, Danny akhirnya bertemu langsung dengan sang kolonel yang sudah menunggu kedatangannya. Mereka di sini mulai membicarakan tentang bisnis berlian yang mana sebenarnya Kolonel Choate adalah mantan atasan sekaligus guru Danny dalam dunia penyelundupan berlian. Sang kolonel kemudian segera menagih berlian besar berwarna merah muda yang sedang viral di sana kepada Danny. But I made you better, didn't I? I'll take a stone as payment. You'll never leave Africa. Di tempat lain, Solomon yang telah berhasil dibebaskan kemudian diberikan sejumlah uang dan ia langsung mencari keluarganya di sebuah tempat pengungsian. Namun sayangnya Solomon di sini tidak bisa menemukan keluarganya. Keluarga Solomon ternyata masih berada di sebuah tempat yang mana putranya yang bernama Dia terpaksa kena culik oleh kawanan pemberontak. Go, Mama! Stay down! Danny kemudian menemui Solomon untuk mencari tahu keberadaan dari berlian tersebut. Tapi sayangnya, kembali Solomon tetap gak mau ngasih tahu di mana berlian itu disembunyikannya dan melanjutkan pergi bekerja sebagai seorang valet di sebuah hotel. Sementara itu di markas para pemberontak sendiri, mereka mulai melatih bocah-bocah yang diculik untuk dijadikan tentara mereka selanjutnya. Kapten Poison yang menjadi pemimpin dari camp tersebut kemudian menemui Dia dan memberinya semangat untuk menjadi pemberontak sejati. Para bocah ini juga diberikan motivasi oleh Bapak Mario Teduh supaya loyal terhadap komunitas mereka. Louder! Shed their blood! Shed their blood! Di malam hari, Danny kembali mendatangi warkop untuk mengambil senjata yang dijanjikan sebelumnya. Kembali ia di sini juga bertemu dengan Maddie dan mengajaknya bergoyang pargoy di tengah pesta dansa tersebut. Lelah berdansa pargoy, mereka kembali membicarakan masalah bisnis berlian yang dilakukan oleh Danny. Esok harinya, situasi semakin gawat di mana kelompok pemberontak kini semakin mendekati wilayah ibu kota. Danny di sini kembali menemui Solomon dan menawarkan akan membantunya menjual berlian tersebut kepada pembeli yang sesuai. Setelah mendengar kalau Danny bisa membantunya untuk menemukan keluarganya, Solomon pada akhirnya bersedia untuk ikut bersama Danny. What if I helped you find your family? Follow me! Kontak senjata akhirnya terjadi di mana kelompok pemberontak maupun pihak militer negara tersebut mulai menembaki warga yang berlarian mencari perlindungan. Danny dan Solomon yang terjebak di tengah perang itu akhirnya berhasil bersembunyi di dalam sebuah bangunan dan melihat kemenangan dari kelompok pemberontak. Mereka pun harus menunggu sampai malam hari untuk bisa kembali pergi dari lokasi tersebut.
Keesokan harinya mereka kembali harus membunuh beberapa orang dari kelompok pemberontak agar bisa pergi ke tempat pengungsian yang dilindungi oleh pihak pemerintah. Di tempat pengungsian itu, Danny berencana menghubungi pilotnya menggunakan ponsel satelit yang mungkin akan ada di pengungsian tersebut. Sayangnya di sana ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam sampai Danny bertemu dengan seorang wartawan yang merupakan rekan dari Maddie. Danny pun akhirnya menawarkan akan membantu Maddie memberikan informasi terkait bisnis berlian milik Van de Kaap. Dengan imbalan ia harus membantu Solomon menemukan keluarganya. Berkat akses yang dimiliki Maddie ke database pihak PBB, ia akhirnya berhasil menemukan keluarga Solomon di sebuah tempat pengungsian lainnya. Maddie pun memberikan secari kertas yang berisikan nama dari istri dan juga anak dari Solomon kepada salah satu prajurit yang ada di sana. Saat sedang menunggu, Maddie menyempatkan untuk memfoto keadaan di kamp tersebut. Sedangkan Solomon sendiri tanpa sengaja bertemu dengan istri dan juga anak-anaknya di dalam sana. Dia! Where's Dia? They took him. Where is my son? Solomon kemudian menunjukkan lokasi berlian itu dikubur dan hal itu membuat Maddie menyadari tujuan dari Danny sebenarnya. Merasa Solomon masih memikirkan putra sulungnya yang diculik oleh para pemberontak, Danny di sini memutuskan untuk kembali meminta bantuan kepada Maddie agar bisa pergi ke wilayah Kono, pusat dari markas para pemberontak, demi menyelamatkan dia. Maddie yang merasa bahwa informasi yang diberikan Danny sebelumnya tidaklah cukup untuk menangkap Van de Kaap, akhirnya meminta bukti kuat seperti nama orang yang terlibat dan juga bukti foto dan rekening bank mereka. Danny di sini akhirnya bersedia menceritakan bagaimana ia menyelundupkan berlian-berlian tersebut hingga sampai ke tangan Van de Kaap. Berlian-berlian itu ternyata diselundupkan ke Liberia dengan menyuap pihak pabean yang menjadikan berlian itu menjadi sah dan bisa diekspor ke negara lain. Van de Kaap dan Simons di sini menjadi pembeli utama dari berlian yang diselundupkan Danny dan menyimpannya di dalam sebuah berangkas bawah tanah agar peredaran berlian tidak banyak dan membuat harganya tetap mahal di pasaran. Danny kemudian memberikan nama, foto, dan juga nomor rekening orang-orang yang terlibat di penyelundupan tersebut. Menyamar menjadi seorang wartawan dan juga kameramen, Danny dan Solomon akhirnya bisa ikut ke dalam rombongan bis yang membawa para wartawan untuk meliput konflik yang ada di sana. Di tengah perjalanan mereka, para wartawan ini pun segera turun saat melihat sebuah mobil yang hancur diakibatkan serangan dari pihak pemberontak. Solomon di sini berusaha menolong seorang bocah yang terluka dan di saat bersamaan, kontak senjata kembali terjadi. Mereka kemudian menaiki sebuah mobil milik pria bernama Corbault yang juga merupakan seorang wartawan. Namun tak lama berselang, para pemberontak kembali menyerang konvoi mereka yang menyebabkan Corbault dan para wartawan lainnya yang berada di dalam bis tewas seketika. Danny dan yang lainnya yang selamat di dalam mobil itu akhirnya berhasil kabur setelah diuudag oleh kelompok pemberontak menggunakan sebuah jeep. Di markas para pemberontak sendiri, mereka sedang merayakan kemenangan atas keberhasilan merebut ibu kota. Para bocah yang baru direkrut terlihat mulai enjoy dengan pekerjaan baru mereka sebagai seorang pemberontak. Are the cause of the problems. I am born trouble. I am baby killer. Danny, Maddie, dan juga Solomon yang masih berada di dalam hutan kemudian dikejutkan dengan keberadaan milisi lainnya yang menghadang jalan mereka. Milisi ini adalah milisi lokal yang berusaha melindungi rumah mereka. Di sini Maddie berhasil meyakinkan mereka bahwa mereka bertiga bukanlah musuh dan pimpinan milisi ini akhirnya membawa mereka untuk bertemu dengan pria bernama Benjamin. That's good. Yeah. That's perfect. Benjamin adalah pimpinan dari milisi lokal yang memiliki misi menjadikan negara mereka lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan menyelamatkan para bocah yang diculik oleh pihak pemberontak dan mengajari mereka cara membaca dan juga menulis. Pada malam harinya, Maddie mengajak Danny berbincang tentang kehidupan mereka masing-masing. Danny menceritakan tentang kedua orang tuanya yang dibunuh saat dirinya masih berusia 9 tahun. Hingga akhirnya ia diasingkan ke Afrika Selatan dan bergabung menjadi seorang prajurit di bawah pimpinan Kolonel Choet. Merasa bahwa politik dan kekuasaan membuat dirinya sebagai seorang prajurit tidaklah dihargai, Danny pun memilih jalan hidupnya sendiri sebagai seorang penyelundup. Di keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Kolonel Choet. Namun kali ini Benjamin ikut bersama mereka.
Di tengah perjalanannya, mereka dihadang oleh 2 orang bocah pemberontak yang menjaga wilayah perbatasan, dan salah satu bocah itu berhasil menembak Benjamin. They are just children. Only Son, this is it. Tiba di markas militer, Benjamin pun segera diamankan oleh tim medis, sementara Danny kembali bertemu dengan Kolonel Choate yang menyuruhnya untuk kembali bergabung ke dalam sebuah operasi militer demi mendapatkan kembali berlian merah muda tersebut. Tak ingin ikut dalam rencana sang kolonel, Danny memilih untuk meminta bantuan kepada Maddie agar bisa mengalihkan perhatian prajurit yang ada di sana, agar dirinya bisa mengambil persenjataan dan juga ponsel satelit dari salah satu tenda. Danny di sini berniat pergi ke wilayah Kono mengambil berlian tersebut bersama dengan Solomon tanpa melibatkan Maddie, meski Maddie sempat memaksa untuk ikut. Thank you, huh? Just keeping my end of the deal. Another life, maybe, right? Office phone, home phone, cell phone. You gonna call me? Where is he? Danny dan Solomon kembali melanjutkan perjalanan mereka. Solomon di sini mengatakan jika berlian tersebut sebesar telur burung dan memiliki kadar karat 100%. Tiba di malam harinya, mereka berdua berpapasan dengan kelompok pemberontak. Karena kulit mereka yang hampir mirip, Solomon yang mengira putranya ada di dalam rombongan tersebut secara spontan meneriakkan namanya dan membuat para pemberontak itu menembaki mereka. Danny yang kesal atas ulah dari Solomon kemudian mengancamnya untuk tidak lagi melakukan hal yang bisa membahayakan nyawa mereka. Mereka akhirnya tiba di sebuah desa yang porak-poranda akibat serangan dari tentara pemberontak. Di desa tersebut, mereka bertemu dengan seorang kakek muda yang memperingatkan untuk tidak pergi ke wilayah Kono karena banyak tentara pemberontak di wilayah tersebut. Terjadi sedikit adu jotos antara Danny dan juga Solomon di mana Danny yang hanya ingin mendapatkan berlian itu, sementara Solomon ingin memastikan kondisi putranya yang diculik oleh para pemberontak apakah masih hidup ataukah sudah mati. Danny akhirnya memutuskan untuk membantu Solomon memastikan keadaan dia dan menunggu sampai malam tiba. Merasa bahwa putranya telah tewas karena tidak terlihat di camp para pemberontak tadi malam, Solomon kembali menunjukkan jalan menuju berlian tersebut kepada Danny. Sampai saat malam tiba dengan guyuran hujan deras, mereka pun mulai ngiuhan di sebuah gua kecil sambil membicarakan tentang berlian yang bisa membuat manusia menjadi saling menyerang. Solomon di sini meyakini jika suatu saat nanti kedamaian akan tiba di negara mereka dan negara mereka akan menjadi surga bagi mereka. Keesokan paginya perjalanan pun dilanjutkan dengan menaiki jalan bebatuan yang terjal. Melihat banyaknya tentara pemberontak di tempat tujuannya, Danny di sini terpaksa harus meminta bantuan Kolonel Choate untuk membombardir tempat tersebut. Setelah memberikan koordinat lokasi mereka, Danny berencana untuk bergerak di malam hari. Di guyuran hujan deras di malam itu, Solomon memutuskan untuk kembali mencari putranya seorang diri ke dalam sana. Danny yang panik pun segera menyusulnya dan menjatuhkan tentara penjaga itu satu persatu. Namun, saat Solomon berhasil bertemu dengan putranya dia, di luar dugaan, sang anak menolak untuk ikut pergi bersamanya. Dia di sini ternyata telah terkena cuci otak oleh Mario Teduh yang selalu memberikan motivasi-motivasi kepada para bocah di camp tersebut. Enemy! Enemy! What the hell are you doing? Stranger! Get away from me! Solomon akhirnya kembali bertemu dengan Kapten Poison yang kembali menanyakan perihal berlian merah muda yang pernah ditemukannya. Ia bahkan mengancam akan membunuh semua keluarganya dimulai dari dia, putra sulungnya, jika Solomon menolak untuk memberitahukan di mana ia menyembunyikan berlian tersebut. Dan tiba-tiba, You are going to kill me anyway. I'll rape your wife in front of your eyes. Now pick it up! memanfaatkan kekacauan tersebut, Danny pun segera berlari untuk menyelamatkan Solomon. Sementara Solomon sendiri mulai menyerang Kapten Poison dengan membabi buta dan berhasil membunuhnya.
Melihat dia berada di dalam bahaya, Danny pun berusaha untuk menyelamatkannya. Namun dia yang panik malah pergi menjauhi Danny. Pada akhirnya semua pemberontak di wilayah tersebut berhasil diamankan oleh pasukan yang dibawa oleh Kolonel Choate. Ia pun segera meminta berlian tersebut kepada Danny dan juga Solomon, namun kembali Solomon menolak untuk memberitahukan lokasi berlian tersebut. Hal itu pun membuat Danny cukup kesal sampai ia mengancam akan membunuh dia jika bersikeras menolak memberitahukan lokasi berlian tersebut. Dengan terpaksa Solomon pun menunjukkan tempat ia menyembunyikan berlian tersebut. Namun setibanya di sana, Danny memberikan sebuah kode kepada Solomon untuk tidak memberikan berlian tersebut. Ia pun di sini berhasil melumpuhkan sang kolonel beserta anak buahnya dan mengamankan berlian itu bersama dengan Solomon. It's gone. What? Someone has taken it. Oh, wait. There it is. Dia yang masih di bawah pengaruh kata-kata sang motivator itu tiba-tiba menodongkan senjata kepada Danny dan juga ayahnya. Solomon di sini berhasil mengembalikan pikiran anak sulungnya itu dan mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah mengambil berlian merah muda tersebut dari tangan Solomon, Danny segera menghubungi pilotnya untuk melakukan penjemputan. Danny yang terkena luka tembakan dari Kolonel Choate sebelumnya di sini mulai terlihat ripuh dan harus diangkut oleh Solomon ke tempat penjemputan mereka. Menyadari dirinya tak akan selamat keluar dari sana, Danny pada akhirnya merelakan berlian tersebut dengan memberikannya kepada Solomon. Danny di sini meminta agar Solomon pergi membawa berlian itu dan menemui Maddie sang jurnalis, sementara dirinya akan menahan anak buah dari Kolonel Choate yang mengejar mereka. Mr. Archer. Take it. This is Maddie's card, huh? You take your boy home, huh? Tak ingin tewas tanpa mengucapkan salam perpisahan kepada wanita impiannya, Danny kemudian menghubungi Maddie dan kembali meminta bantuan darinya untuk menemui Solomon dan membawanya ke London. Ia juga mengatakan bahwa Solomon membawa serta berlian itu bersamanya. I want you to go meet Solomon. Are you hurt? I wish you were here, Maddie. And get Solomon to London. I'm really happy I met you. Beberapa waktu kemudian di London, Maddie terlihat sedang mengantar Solomon untuk menemui Simons yang ingin membeli berlian yang dibawa Solomon. Namun di sini Solomon hanya ingin menukar berlian tersebut dengan keluarganya yang masih berada di Sierra Leone. Pertemuan mereka itu ternyata diabadikan oleh Maddie dari arah kejauhan sebagai bukti kejahatan yang bisa menjerat Simons dan Van de Kaap ke dalam penjara. Ladies and gentlemen, Mr. Solomon Vandy. Perbucinan, politik, kekuasaan, dan cuan komplit semuanya ada di film ini. Emang film ini layak dibanderoli rating 8 di situs IMDb-nya dari 500 ribuan lebih review penontonnya. Meski film lawas, jalan cerita dan akting pemeran di film ini masuk kategori masterpiece kalau kata Mamang. Buat kalian yang punya rekomendasi film lainnya sejenis ini bisa tulis di kolom komentar ya cuy. Oke, kali ini cukup segini dulu review singkat alur cerita film dari Mamang. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.